Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau Bapak lihat semuanya hadir semua. Nah, teman-teman kita juga yang mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5 juga ada yang sedang sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran meskipun kita sangat terbatas ya sekarang. Baru 2 kelas tapi tidak apa-apa lah. Minimal kita ada ada kemajuan lah gitu ya. Tidak selalu di rumah belajar terus-menerus seperti itu. Nah, tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita harus membiasakan untuk berdoa dulu. Silakan Komar pimpin untuk berdoa dulu. Iya, terima kasih. Nah, untuk sekarang sebelum kita belajar, yang akan kita bahas sekarang itu adalah yang ini tentang tema 3, kemudian juga subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kalian semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya boleh duduk kembali. Itu adalah lagu yang kita biasa bawakan sebagai identitas diri kita selaku warga Indonesia. Setiap negara itu mempunyai lagu kebangsaan masing-masing. Dalam salah satunya Indonesia adalah mempunyai lagu Indonesia Raya, gitu ya. Ya, sebelumnya Bapak mau mengulas dulu ke belakang bahwa kita ternyata dulu kalau pada hari-hari yang kemarin kita belajar tentang yang namanya alat-alat elektronik di rumah. Apa sih istilahnya yang bisa menyebabkan itu bisa nyala karena apa ya? Kamu di rumah bisa ngepalkeun malam. Itu karena ada lampu ya, karena ada lampu. Kamu mau makan ada magicom itu juga karena ada listrik. Berarti ada sesuatu di sana. Apa itu listrik? Nah, kita nanti akan belajar dulu yang sederhananya dulu. Tuh ya. Jadi nantinya kalian itu akan sekarang tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca siswa mampu menemukan informasi penting teks eksplanasi dari masing-masing paragraf yang dibaca dengan tepat. Panaon eksplanasi teh? Nanti kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting teks eksplanasi yang terdapat pada paragraf yang dibaca dengan benar. Yang ketiganya, nanti Bapak akan memperlihatkan komponen listrik dan fungsinya itu apa. Yang selanjutnya juga kalian akan melihat tayangan dari YouTube tentang rangkaian listrik sederhana, tepatnya rangkaian listrik seri. Kemudian yang selanjutnya, dalam LKPD tersebut kalian akan secara berkelompok akan membuat rangkaian seri dengan benar. Itu ya. Itu tujuannya kita. Terus Pak, untuk apa kita belajar hari ini? Belajar kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu menemukan informasi penting dalam teks dan mengenal tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu apa? Nanti kita bahas. Yang kedua, kalian akan mampu menganalisis dan membuat rangkaian listrik seri. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, tapi sebelumnya kalian akan dibagikan dulu bukan LKPD ya. Akan dibagikan dulu materi ajar. Kasih dulu nama, tapi sebelumnya kalian lihat dulu yang ini. Di sini ada berbagai macam alat-alat elektronik. Tuh ya, jadi yang seperti Bapak bahas tadi. Yang pertama, ini gambar apa ya? Mixer. Untuk apa biasanya mixer? Membuat adonan untuk
kue, bolu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang lainnya ini, yang bawahnya kulkas. Kulkas untuk apa ya? Semuanya ini seperti yang kita bahas tadi, semuanya ini tidak akan ada fungsinya ketika tidak ada listrik. Jadi meskipun kalian misalkan punya laptop yang canggih, punya penerangan yang bagus lampu-lampunya, punya televisi yang bagus, tapi ketika kita tidak ada listrik ya sudah tidak bisa digunakan. Itu ya. Jadi di sini itu ada yang berarti sesuatu yang bisa menghidupkan semuanya. Tuh. Jadi kalau misalkan listriknya mati ya udah, ini semua kalian punya juga tidak ada gunanya. Ada? Nah, di situ di halaman 2. Halaman 2, halaman 3 sih? 2 ya? Halaman 2. Di halaman 2 kalian lihat di situ ada judul yang judulnya itu listrik pengubah wajah dunia. Kalian baca dulu semuanya. Kemudian di halaman berikutnya lihat. Ada? Nah, di situ ada peta pikiran dengan sistematis. Maksudnya bersistematis ini tuh berurutan, beruntun. Sok, silakan kerjakan dulu. Baca dulu lah. Udah beres ya? Nanti bisa diulang lagi dibacanya. Nah, kalian kan barusan yang ini. Bagaimana asal mulanya listrik? Aku jadi penasaran, rek bacaannya silahkan dibaca di materi ajar. Kalian sudah baca. Ada muncul satu pertanyaan lagi di sini. Coba lihat yang itunya, yang harus dikerjakannya. Nah, kenapa Pak bentuknya seperti itu? Kenapa tidak dicarinya itu seperti yang kemarin ya? Menggunakan aspek apa? Apalagi boleh teh? Apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kenapa tidak seperti itu, Pak? Karena ternyata di sini adalah, buka dulu halaman berikutnya. Halaman berikutnya buka. Nah, itu bahwa ternyata ini adalah yang disebut dengan teks eksplanasi. Eksplanasi bentuknya siga kumaha. Strukturnya seperti ini. Berbentuk seperti ini. Jadi yang pertama, pernyataan umum. Jadi ditulis dulu, ini yang akan dibahasnya tentang apa. Itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Makanya di situ, di materi ajar ini, dituliskan, dilihat yang pertama. Yang paling atas apa? Paragraf 1 tentang topik bacaan. Jadi di topik di paragraf pertama, itu pasti awalnya adalah sebuah pernyataan umum. Idenya itu yang akan dibicarakan itu apa? Pasti ada di situ. Kamu tinggal pindahin lagi ke sini. Gitu. Ngerti? Sok, silakan kerjakan. 10 menit cukup. Udah ya, beres. Bapak minta 3 orang saja ke depan baca. Siapa dulu? Siapa dulu yang mau ke depan? Ayo, tawarkan ya, mama ditunjuk ya. Siapa dulu? Kumar duluan? Isan, Soksan. Nah, tinggal dibaca saja kan tadi berpikir nama udah. Oh, tinggal ke depan, sok di sini. Oh, baca dengan judulnya. Listrik pengubah wajah dunia.
Paragraf 1 topik bacaannya. Bacaannya Listrik pengubah dunia. tentang listrik yang mengubah dunia. Terus? Paragraf 2 penjelas. Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Udah siap ya tadi, sok maju. Paragraf 1 topik bacaan listrik pengubah banyak dunia. Paragraf 2 penjelas. Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merawat meski tidak ada media perantara. Udah, ya. Ada yang beda dengan yang barusan disampaikan di depan? Atau sama? Paling beda dikit-dikit ya? Iyalah, kan pertanyaannya sama, kemudian juga jawabannya juga dibacanya dari sini. Nah, tapi ada yang kalian lupa tadi, bahwa tidak semua yang namanya topik itu harus selalu berbentuk judul. Itu ya? Nah, memang benar ada sebagian yang pernyataan yang pertama itu dijadikan sebagai judul. Tapi tidak semua. Seperti ini. Tadi kan di paragraf yang pertama, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, itu bijaksanalah dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bijaksana? Artinya kita itu memang harus menghemat listrik. Itu ya. Tapi kalau memang yang benar-benar harus menggunakan listrik, ya kita tidak bisa. Abang ayeuna misalkan malamnya, Pak saya mah tidak bisa tidur kalau misalkan tidak pakai lampu malam. Ada lampu yang kecil itunya. Nggak supaya hemat listrik orang paruman, akhirnya kamu tidak bisa tidur. Itu salah juga. Itu ya, gunakan saja lampu listriknya kalau memang tidak bisa tidur. Bedaannya itu, kalau tadi kan yang dibahas tentang kegunaan ya. Ada bendanya setelah dialiri listrik jadi nyala. Nah, Bapak ingin tahu kalian cara membedakannya zaman dulu dengan zaman sekarang, sebelum dan setelah ada listrik itu seperti apa? Misalkan satu, masak nasi. Kalau dulu pakai asupan. Itu karena kemajuan teknologi awalnya di mana? Di listrik. Karena alat teknologi apapun juga kalau listriknya mati, ya udah, tidak bisa digunakan. Iya. Nah, seperti itu. Yang jadi masalah sekarang, kita akan membuat sebuah percobaan. Jadi kalau tanpa disadari, kalau misalkan dalam alat elektronik apapun, itu di dalamnya itu ada beberapa rangkaian. Ada yang berbentuk seri, ada yang berbentuk paralel, ada juga yang mencampurkan keduanya. Tuh ya. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya, Bapak ingin kalian lihat dulu yang kalian bawa mana? Coba dilihat dulu yang akan dikerjakan sekarang. Itunya untuk percobaannya. Tok simpan di atas meja. Di situ ada apa saja? Ada lampu. Ada kabel. Saklar. Kemudian? Ada baterai. Ada selotip. Kemudian juga yang digunakan itu alat memotongnya ada gunting. Kemudian ada kardus. Nah, supaya lebih enak dalam pengerjaannya, berarti kita akan berkelompok. Jadi kursi yang di tengah silakan tarik dulu ke kiri ke kanan. Sok, semuanya tarik ke kanan. Kalau sudah semuanya lihat sini dulu. Tadi ada lampu. Lampu itu apa? Bisa dibaca. Lampu merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk penerangan, terutama ketika keadaan gelap. Ada beragam jenis lampu yang digunakan sesuai fungsi, kecanggihan teknologi dan penggunaannya. Pertama dan paling awal dikenal adalah lampu pijar atau lampu bohlam yang biasa sering digunakan sebagai alat tidur. Yang seperti ini nih, lampu pijar. Tuh ya, nah ini. Kemudian selanjutnya ini adalah saklar berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan
listrik. Itu ya. Nah, seperti itu. Tapi supaya fresh dulu, segar dulu, berdiri dulu semuanya. Kita akan menyegarkan otak dulu sekaligus menguji konsentrasi oleh kamu semuanya. Kamu ketika bermain, kalau menembak seseorang itu dengan cara apa? Jarina dikumahakeun. Kita rubah. Tuh, 2, 3. Rubah. Guys. Ayo. Rubah lagi. Rubah. Ayo. Kieu tuh. Ini berhadapan. Tuh 2, 3 ganti. Tuh 2, 3 ganti. Tuh 2, 3 ganti. Nah gitu kamar bagus. Tuh 2, 3 ganti. Tuh 2, 3 ganti. Tuh 2, 3 ganti. Sekarang lebih cepat. Cukup 1. 1. Ayo, 1. Ayo. 1. Pusing ya. Udah, duduk dulu semuanya. Nah, lumayan liar. Nah, sekarang kita tambah liar lagi, kita akan membuat rangkaian. Buka HP-nya. Cukup 1 atau mau 3-3-nya terserah. Dibuka ya KPD. Kamu baca dulu. Kalau sesuatunya ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Tapi pertanyaannya nanti saja setelah kalian menayangkan melihat tayangan di YouTube dulu. Lihat tayangan dulu YouTube dulu. Redup. Sudah ya? Dah? Nah, so kalau sudah semuanya duduk kembali, salah satu perwakilannya ke depan ke sini. Bacakan hasil LK pengerjaan dan KPD-nya. Cok, Trina, duluan sok maju. Yang lainnya simak sini. Siapa tahu nanti ada jawabannya yang beda. Rizka, duduk dulu sekali sini. Duduk dulu, satu orang. Coba. Terus? Alat dan bahan, buah lampu dan rujukannya, dua baterai, kabel, saklar, solatir, kardus, papan. Itu sudah mati. Iya, siap. Tepuk tangan atau semuanya? Tepuk tangan dulu. Iya. Terus kelompok 2, siapa? Maju. Nah, tuh ya. Kembalikan dulu kerjanya seperti biasa yang tadi awal.
Oh, duduk lagi di kursinya masing-masing. Ayo. Nah, lihat dulu sini semuanya. Jadi setelah barusan kalian melakukan diskusi, kemudian membuat salah satu rangkaian seri, itu ya, sebenarnya kalian menjawab segala pertanyaan tersebut itu kalian sudah jawab. Nah, coba tadi kalau kita samakan persepsinya, yang pertama apa? Jawaban yang pertama setelah langkah-langkah tadi yang terjadi. Pertanyaan yang pertama apa? Bila lampu yang satu dicabut atau tidak dicabut juga, kalau misalkan lampunya mati yang satu, yang keduanya ikut mati juga, tuh ya. Kemudian kalau misalkan yang duanya kita cabut, yang satunya juga tidak akan menyala. Kemudian ketika kita saparnya matikan, semuanya tidak hidup ya. Kemudian kalau baterainya dikurangi, nyala lampunya menjadi redup. Nah, kalau seperti itu lihat, kalau seperti ini, menurut kalian mana yang nyala lampunya paling baik? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Iya. Apa alasannya coba? Berdasarkan tadi yang pelajari. Baterainya 2, bohlamnya ada 2. Kalau yang ini? Baterainya 1, lampunya 2. Apalagi ini, baterainya cuma 1, bohlamnya ada 3. Jadi hasilnya kumaha? Jadi kalau kita urutkan, mana dari yang paling terang ke sampai yang paling redup? Yang paling terang ke yang paling redup. Paling bawah, ke tengah, kemudian ke atas. Itulah maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kitanya melakukan tuh udah beres ya. Berarti kalau sudah beres seperti ini, kalian tinggal mengerjakan soal evaluasi. HP-nya silakan dibuka semuanya. Dibuka untuk soalnya. Bapak kirim di grup ya. Bapak melihat soal yang kalian memang ada yang jelek, ada juga yang bagus gitu. Ya itu kan sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Tapi intinya dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang salah satu bacaan tadi yang disebut dengan apa? Teks apa? Ya, saya lupa. Teks apa tadi kan? Bukan, tadi di situ yang di materi aja. Teks eksklamasi. Eksklamasi kan tadi kan terdiri dari yang pertama ada Pernyataan umum. jadi merenang bahas naon. Yang keduanya ada yang keduanya
Nah, babak jembatan ini itu depannya. Kemudian yang paling bawahnya adalah tentang. Nah, berarti kesimpulannya intinya atau pesan dari seorang penulis. Nah, seperti itu. Kemudian yang keduanya kalian barusan sudah bekerja sama dengan anggota kelompok yang lainnya juga. Kamu membuat apa? Membuat rangkaian bukan seri. Membuat rangkaian seri. Nah, itu yang sudah kalian kerjakan barusan. Pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, jangan lupa sepulang dari sini kalian jangan apa cenah kita teh jangan berkerumun gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan hati-hati di jalan, itu keluarga juga jaga diri baik-baik buat mama, salam buat mama, buat papa juga di rumah ya. Sebelum pulang bikin doa lagi. Silakan. Nah, cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.